saya hari ini ada di kampus. Kalaupun memilih offline pun saya ada di kampus hari ini. Tadi pagi nguji skripsi dan proposal. Oke, minggu depan jam saya atau kuliah saya diganti oleh webinar itu. Saya nggak bisa hadir karena saya hadir di webinar itu, di lokasinya di Bali. Saudara memantau atau mengikuti webinarnya dari rumah masing-masing, saya ada di sana diundang BI. Nah, daripada kuliahnya waktunya kosong, saya baru pulang Rabu. Mahasiswa saya ikutkan karena permintaan dari BI, Pak Agus menyetujui, kemudian mau diklaim menjadi kuliah praktis juga silahkan. Atur aja dengan Pak Agus. Oke, hari ini masuk ke moneter internasional. Apa ini? Kita ada download ulang. Oke, International Monetary Economics. Money accepted all countries. Jadi ceritanya kalau dulu kita belajar ekonomi moneter di awal-awal, uang adalah apapun, benda apapun, bahannya apapun yang bisa diterima, disepakati, gitu kan. Nah, antar individu. Sekarang individunya saya ganti dengan negara. Maka uang internasional adalah apapun materinya, bendanya, bahannya yang disepakati dan dipercaya lintas negara untuk melakukan sebagai medium of exchange, medium. Saya ulang dulu ceritanya sebelum ada uang gitu ya, antar individu melakukan barter. Apa yang saudara punya saya butuhkan, dan apa yang saya punya Anda butuhkan. Double coincidence of need. Oke. Nah, mencari partner barter itu tidak mudah. Semakin banyak orang, semakin berkembang kebutuhannya, macam jenis jumlahnya, mencari partner barter itu susah. Maka muncullah kebutuhan akan uang sebagai alat untuk pertukaran. Saya butuh padi, saya tidak perlu mencari petani padi sehingga bisa transaksi langsung. Melainkan dengan perantaraan uang, kita bisa transaksi dengan petani padi lewat pihak ketiga. Sehingga uang tadi menjalankan fungsi medium of exchange. Nah, logika untuk negara sekarang. Negara yang satu dengan negara lain tidak perlu mencari partner, siapa yang butuh senjata, siapa yang butuh beras. Oke. Melainkan dengan perantaraan uang internasional yang bisa disepakati, kita di suatu negara tidak perlu mencari partner barter, melainkan transaksinya lewat pihak ketiga dengan sekali lagi uang internasional yang disepakati, dipercaya sebagai medium of exchange lintas negara. Nah, kuliah hari ini kita bicara tentang
sistem moneter internasional. Apa sih yang dipakai sebagai uang internasional disepakati, dipercaya antar negara. Jadi slide sekarang kita mundur ke belakang melihat sejarah. Tidak diketahui sejak kapan perdagangan internasional terjadi. Oke. Bisa jadi sudah menggunakan media bahan atau yang kita kenal sebagai uang dengan bahan apapun. Ada yang antar bangsa menggunakan barter. Nah, titik tonggaknya di 1870. Ada apa di 1870? Saya coba iseng-iseng googling gitu ya. Mana tadi? Iseng-iseng googling. Loh, nggak ada. Ya udah, ulang lagi aja. Oke. Mulai atau awal-awal 1870, perdagangan internasional menggunakan emas dan perak. By metalism. By itu dua, metal itu logam. Jadi menganut dua logam, emas dan perak dalam perbandingan rasio tertentu. Satu emas disepakati, satu gram emas disepakati ekuivalen dengan 10 gram perak misalnya. Nah, perbandingan itu fix, rasio itu tetap. Mulailah perdagangan internasional menggunakan emas atau perak. 1870 ini literatur barat menggunakan angka tahun ini. Mungkin literatur lain menggunakan angka beda juga. Kalau orang barat menggunakan istilah menggunakan
Oke. Oke, kita sudah ada di sini, International Monetary Economics. Saya lanjutkan. Money accepted all countries in the world as medium. Oke. Nah, sebelum tahun 1870 mengikuti literatur barat yang berbasis pada dokumen fisik gitu ya, diketahui diberi sebelumnya adalah barter sampai 1870. Nah, setelah itu baru menggunakan emas atau perak dengan rasio tertentu. 1 gram emas ekuivalen dengan misalkan 10 gram perak. Uang emas tadi sebagai uang, oke, dengan perbandingan dengan perak sebagai alternatif dengan rasio tertentu. Nah, ceritanya dipotong di 1914. Ada apa di 1914? Itu Perang Dunia Pertama. Perang Dunia Pertama, oke, antara Jerman dengan negara-negara Eropa, oke, dibantu Amerika. Nah, pada waktu itu di Perang Dunia Pertama, perdagangan internasionalnya seolah-olah mandek. Banyak negara yang berkonsentrasi pada perang. Oke. Nah, di tahun-tahun ini 1914 sampai 1918 ini barengan dengan revolusi Rusia. Jadi kalau Anda belajar sejarah revolusi Rusia yang kemudian menjadi Soviet, negara sosialis komunis, itu kan diawali dari revolusi di tahun 1917. Rusia atau Soviet waktu itu tidak ikut berperang. Jerman, negara Eropa yang lain plus Amerika. Oke, kemudian berakhir Perang Dunia Pertama, banyak negara yang mementingkan kebutuhannya sendiri, autarki, ke dirinya sendiri. Jadi kalau nggak penting-penting amat, tidak impor barang. Kalau kebutuhan dalam negeri masih bisa dicukupi, masih belum cukup, maka produk yang dihasilkan tidak diekspor. Ini autarki. Nah, negara yang kalah Perang Dunia Pertama, Jerman kalah. Nah, sebagian negara yang kalah perang kemudian menggunakan cara printing money, nyetak uang. Jadi membiayai membangun negerinya itu lewat cetak uang. Inflasinya tinggi, iya. Jadi Jerman waktu itu yang kalah Perang Dunia Pertama menggunakan cara printing money ini. Inflasinya gila-gilaan. 1 tahun itu ribuan persen. Ya memang itu kenyataannya. Printing money dipilih oleh Jerman untuk membangun dirinya sendiri akibat Perang Dunia Pertama dengan konsekuensi inflasinya tinggi. Nah, loncat ke Indonesia, Indonesia juga pernah menggunakan printing money. Oke. Di tahun 60-an, oke, Indonesia waktu itu dipercaya untuk menjadi tuan rumah Asian Games tahun 1962. Untuk itu perlu stadion, maka GBK itu dibangun di sekitar tahun itu. Dengan apa? Dengan cetak uang.
TVRI untuk menyiarkan apa namanya Asian Games tadi perlu TVRI untuk propaganda menyiarkan hasil, maka dibangunlah TVRI. Nanti cek hari lahir atau HUT TVRI itu tahun berapa? Tahun 62 sekitar itu. Oke. Ke utara lagi Monas. Oke, itu juga dibangun di tahun-tahun itu. Nah, pada akhirnya meledak inflasinya 650% di tahun 66 atau 65. Gitu kan sejarah. Nah, itu pernah sudah jauh lebih dulu dialami oleh Jerman. Jadi sebetulnya kalau kita melihat sejarah tidak heran, tidak terlalu terkejut dengan inflasi Indonesia. Itu gunanya belajar sejarah. Ini kuliah hari ini kita ngomong sejarah. Nah, perdagangan internasional ya relatif stagnan, relatif tidak berkembang, segitu-gitu aja volumenya. Masih menggunakan emas, menggunakan dolar. Sorry, perak. Nah, dipotong lagi ceritanya di tahun 39 itu Perang Dunia Kedua. Jadi perdagangan internasional tidak bisa lepas dari kondisi geopolitik dunia. Kembali lagi kalau sekarang di Timur Tengah sedang bergejolak, Palestina Israel, ketambahan Iran Israel gitu kan, kemudian mengguncang perdagangan, membawa efek pada perdagangan dunia. Ini persis sama dengan di tahun-tahun ini. Nah, dipotong di Perang Dunia Kedua 39 sampai 44. Siapa yang berperang? Jerman. Menyerang Polandia, kemudian menimbulkan berefek berimbas pada negara-negara Eropa yang lain. Kebetulan waktu itu Jerman di Perang Dunia Kedua ya dipimpin oleh Hitler, otoriter. Tetangganya si Itali itu juga dipimpin oleh otoriter, Mussolini. Sedikit ke selatan Spanyol di tahun itu juga dipimpin oleh otoriter. Jadi kalau pemimpin otoriter itu sudah bukan hal yang mengejutkan karena sudah pernah terjadi sebelumnya. Nah, Perang Dunia Kedua, Hitler tewas itu ya. Mussolini juga tewas digantung di tengah kota. Gitu kan. Muncullah demokrasi. Sistem pemerintahan demokrasi. Nah, Jepang juga gitu, di belahan ekonomi, di belahan Asia, Jepang menyerang pangkalan militer Amerika. Ada filmnya kan, Pearl Harbor itu. Itu awal-awal Perang Dunia Kedua di belahan Asia. Oke. Nah, pihak yang menang adalah Amerika. Setelah bom atom Hiroshima Nagasaki. Jepang menolak angkat tangan, menyerah kalah. Jerman juga demikian ketika Hitlernya sudah berhasil terbunuh. Nah, disinilah awal dolar menjadi mata uang internasional. Pihak yang menang perang bisa memaksakan, mengkondisikan segala hal termasuk mata uangnya. Negara-negara yang kalah perang, terdampak perang, dibantu, dipinjami dengan dolar. Jadi kalau uang dolar disepakati, dipercaya tadi menjadi uang internasional karena dikondisikan. Dikondisikan oleh pihak yang kebetulan menang perang.
Masih ada satu sesi lagi. Mm-mm. Oke, kalau yang menang Perang Dunia Kedua bukan Amerika, bisa jadi dolar bukan lagi menjadi mata uang internasional. Ya. Gimana? Oke, jadi pepatah mengatakan the winners takes all. Pemenang itu mengambil semuanya. Nah, dalam ekonomi mata uangnya diambil, dipaksakan, dikondisikan untuk menjadi mata uang yang diterima di negara lain, apalagi yang sudah dibantu, apalagi yang kalah perang. Nah, di tahun-tahun ini 44 selesai Perang Dunia Kedua, Anda bisa lihat di sejarah berdirilah PBB, gitu kan, berdirilah Bank Dunia, IMF, lembaga-lembaga internasional banyak yang berdiri di tahun-tahun ini dengan bantuan Amerika plus dolarnya. Oke, tahun 45 bom Nagasaki Hiroshima, Jepang menyerah. Nah, momen itu kemudian digunakan Indonesia untuk memerdekakan diri. 17 Agustus ini Indonesianya. Oke, nah sekarang mulai tahun ini dolar Amerika menjadi mata uang internasional. Suka tidak suka, mau tidak mau, setuju tidak setuju. Nah, dolarnya itu dipatok berdasarkan emas. 1 dolar ekuivalen dengan berapa gram emas begitu. Fix. Jadi mata uang dolar ekuivalen dengan sekian gram emas. Nah, bertahan selama berapa tahun ini? 30 tahun hingga 1973. Nanti di googling sendiri, Bretton Woods. Oke. Bretton Woods itu adalah suatu tempat di mana Amerika mengundang sekutu-sekutunya, teman-temannya, kolega-koleganya. Di situ dia bilang, Amerika sudah tidak kuat lagi memelihara, menjaga based on gold. Jadi kalau tadi saya bilang 1 dolar ekuivalen dengan sekian gram emas, Amerika menyatakan diri di tahun 73 di Bretton Woods itu tidak mampu lagi menjaga itu. Sehingga dolar dibiarkan mengikuti mekanisme pasar. Jadi tidak ada jaminan emas, tidak ada ekivalensinya dengan emas. Konsekuensinya dolar bisa naik, bisa turun. Nah, mengapa? Pertanyaannya, mengapa negara sekuat ekonominya Amerika kok nggak mampu lagi menjaga fixed value dolar dengan emas? Oke, pertama di tahun 73 gitu ya, di tahun 73 ini ada perang Mesir Israel. Israel didukung oleh Amerika, Mesir didukung oleh negara-negara Arab. Negara-negara Arab adalah penghasil produsen minyak dunia. Nah, ketika itu kompak tidak mengekspor ke Amerika minyaknya. Maka di Amerika tahun 73 ini terjadi krisis energi. Inflasinya tinggi. Makanya itu menjadi salah satu faktor Amerika tidak kuat lagi menjaga dolarnya ekuivalen dengan sekian gram emas.
Oke, alasan yang kedua, ya lagi-lagi perang. Di tahun 73 itu perang Amerika terlibat di perang Vietnam. Oke, dulu ada yang namanya Vietnam Selatan, Vietnam Utara. Vietnam Utara itu dukungan Soviet, Vietnam Selatan dukungan Amerika. Oke, perang di situ Amerika kalah sehingga Vietnam yang sekarang ini kita kenal itu adalah negara komunis, negara sosialis yang dulunya didukung oleh Soviet. Amerika kalah di perang itu. Biaya perang ditanggung oleh APBN-nya Amerika. Jadi Amerika waktu itu defisit untuk membiayai perang. Defisit menimbulkan inflasi, ditambah krisis energi. Ini penderitaannya Amerika waktu itu bertumpuk-tumpuk ini. Ceritanya begitu. Bisa demikian rupa sehingga ini tadi dolarnya tidak mampu lagi menjaga dolar ekivalen dengan emas. Maka dolarnya dilepas, tidak ada lagi kaitan antara emas dengan dolar. Oke, jadi sampai di sini ceritanya adalah dulu adalah barter susah, kemudian pakai emas atau perak, perang dunia pertama, kedua, pada akhirnya ujung-ujungnya adalah dolar Amerika, pihak yang menang perang mengondisikan dolar sebagai mata uang internasional yang diterima oleh banyak negara. Saya bilang kalau misalnya yang kalah, yang menang adalah Jepang, mungkin yen akan menjadi mata uang internasional. Kuncinya bukan perangnya, tetapi kuncinya adalah kekuatan. Untuk mengkondisikan sebuah mata uang menjadi mata uang internasional. Belakangan kan kemudian ada euro sebagai mata uang internasional. Kesini lagi ada potensi yuan, mata uang Cina, menjadi mata uang internasional. Tidak melalui perang, tapi melalui kekuatan ekonomi. Terima kasih. Oke, itu. Kita ketemu di Bali. Nama berat ini rekomendasi Pak Harim ini. Oke, sampai di
perang-perang tadi ya yang membuat dolar tidak sepopuler sebelumnya. Pelajaran penting yang bisa kita petik, walaupun negara kuat kayak Amerika, toh pada akhirnya juga kalah perang di Vietnam. Sekuat-kuat Amerika, mata uangnya juga dilepas. Artinya tidak bisa bertahan dengan emasnya. Nah, berikutnya sekarang tahun 73 sampai 85. Dolar sedang tidak populer, dolar sedang tidak disukai. Oke. Nah, muncullah ini SDR, Special Drawing Rights. Saya tulis di sini ya. Drawing Rights. Special Drawing Right sebagai alternatif menggunakan mata uang internasional. Jadi SDR ini adalah semacam uang giral. Jadi kalau Anda datang ke bank, buka rekening, rekeningnya bukan rekening tabungan, tapi rekening giro, maka Anda akan diberi bukunya buku cek, bisa menuliskan cek di situ. Nah, cek itulah semacam SDR. SDR ibarat buku cek. Kita bisa menuliskan, kita bisa menarik sejumlah uang yang ada di situ. Nah, banknya siapa? Banknya adalah tidak lain adalah IMF itu. Jadi SDR itu adalah semacam uang giral, uang cek yang dicairkan kepada IMF. IMF itu siapa? IMF itu adalah lembaga yang didirikan setelah Perang Dunia Kedua usai. Itu lembaga internasional yang membuat IMF siapa ya? Siapa lagi kalau bukan Amerika? Jadi SDR ini ekivalen atau SDR ini bisa digunakan sebagai alternatif moneter internasional, alat pembayaran internasional karena pada saat itu US dollar sedang tidak populer, sedang nilainya sedang turun. Nah, SDR itu nilainya didasarkan pada mata uang kuat pada saat itu. Mata uang kuat pada waktu itu, tahun 73 sampai 85. Sorry, mana tadi? Hilang. Nah, maksud saya begini, SDR itu didasarkan atau nilai SDR itu dibobot berdasarkan beberapa mata uang kuat dunia pada waktu itu. Salah satunya adalah lira Itali, yen Jepang, mark Jerman, pound sterling Inggris, dolar Amerika itu sendiri, dan franc Prancis. Oke, lira itu siapa? Mata uangnya Itali.
Sekarang sudah nggak ada, melebur jadi euro. Ini kita bicara masih di tahun-tahun ini kok. Oke, yen punyanya Jepang, mark punya mata uang siapa? Mark, Jerman. Oke, nah lirah Itali, yen Jepang, mark Jerman. Siapa negara-negara itu? Itali, Jepang, Jerman itu kan negara-negara yang kalah perang di sini kan. Iya dah. Yang tadi Mussolini saya singgung, oke, Hitler saya singgung, kemudian Jepang yang Pearl Harbor yang nyerang pangkalan Amerika itu. Ini kan negara-negara yang tadinya kalah perang dunia kedua dalam tempo berapa ini? 40 tahun, 44 sampai 85, 44 sampai 85, taruhlah 40 tahun sudah menjadi negara ekonomi yang kuat sehingga mata uangnya menjadi mata uang kuat dunia. Begitu kuatnya, begitu cepatnya mereka recovery dari negara yang kalah perang di tahun ini sudah menjadi negara kekuatan ekonomi baru dunia. Indonesia tahu merdeka tahun 44-45. Oke, dalam waktu 40 tahun 85 Indonesia seperti apa? Oke, bisa dibandingkan, silahkan bandingkan. Saya tidak mengajak anti nasionalis ya, saya mengajak kita melihat perbandingan dalam waktu yang sama, satu negara bisa melesat, satu negara bisa segitu-gitu aja. Oke, oke, saya tutup dulu slide-nya. Oke, dalam waktu yang sama, taruhlah 40 tahun tadi, 45 sampai 85, suatu negara bisa melesat, kuat, hingga menjadi negara kuat secara ekonomi. Ada negara yang selama dalam waktu 40 tahun, ya segitu-gitu aja. What does it mean? Apa artinya, apa dibalik cerita itu? Oke, saudara diberi waktu 1 hari 24 jam semua. Ada yang dalam waktu 24 jam itu Anda bisa berbuat sesuatu, ada yang nothing, betul? Ya, waktunya sama, 24 jam. Waktunya sama, 40 tahun Indonesia, Jepang, Jerman, gitu kan. Waktunya sama, 1 minggu. Minggu ini Anda sibuk, ada yang gini, ada yang gitu. Overall, semuanya diberi waktu yang sama, hasilnya beda-beda. Wal asri, betul nggak? Ya, saya khawatirnya apa? Rahasia wal asri itu dimiliki oleh Jerman, oleh Jepang, oleh Itali. Kita yang punya wal asri malah nggak tahu artinya gimana mau mengeksekusi. Berat ini, ya, serius. Ya. Walaupun saya cara ngomongnya begini, tapi ini serius. Gitu. Tuhan Maha Adil dikasih waktu 1 hari 24 jam. Oke. Dalam waktu 24 jam, Anda bisa ngapain aja, si A bisa ngapain aja, B, C, D bisa ngapain aja. Dalam waktu yang sama, hasilnya beda-beda. Walaupun tidak membuka kamera, tapi mengiyakan kan omongan saya. Gitu ya. Itu perlu kita tanya pada diri kita sendiri. Inilah kuncinya adalah motivasi untuk berprestasi. Motivasinya dari diri sendiri. Prestasi apa? Motivasi untuk berprestasi. Sehingga itu tadi hasilnya dalam waktu yang sama prestasinya bisa beda-beda. Lanjut. Nah, ini semakin sore semakin serius dan semakin berat ini materinya.
Nah, ini dolar Amerika mulai pamornya mulai naik lagi tahun 82, 89. Oke, saya ulang di sini Amerika menang perang dunia kedua, membantu negara-negara berkembang yang ingin merdeka, yang mau barusan merdeka dibantu, tidak dibantu dengan gratis, tetapi ada imbalan yang harus dikembalikan. Oke, nah pengembalian itu sebut saja utang, itu jatuh temponya di sekitar ini. Nah, tadi selama 40 tahun ada negara yang melesat, ada yang negara yang gitu-gitu aja, pada akhirnya yang begitu-begitu aja tadi tidak mampu mengembalikan utangnya yang diterima ketika dia menerima bantuan di tahun-tahun ini, tahun selepas Perang Dunia Kedua. World Debt Crisis, krisis utang dunia, negara-negara yang dulu dibantu dengan dolar saat jatuh tempo tidak mampu mengembalikan. Oke, dolar masih tetap dipakai, pamornya naik lagi, dicari lagi. Oke, utangnya dulu dengan dolar, sekarang mengembalikannya juga dengan dolar. Oke. Nah, SDR juga masih dipakai. Nah, ini kemudian yen, pound sterling yang mata uang kuat dunia tadi. Nah, oke. Nah, negara-negara Eropa, oke, kemudian sepakat bikin euro. Nih, saya kasih gini aja. Nah, dulunya awalnya adalah emas, oke, perak, kemudian mata uang internasionalnya Amerika, dolar Amerika, oke, merosot nilainya, Bretton Woods tadi, oke, mulai kemudian naik pamor lagi, sekarang ada muncul pesaing. Ini mulai 1999 2000. Mulailah ada kita mengenal euro, mata uang Eropa. Yang tadinya Jerman mata uang kuat, melebur mata uangnya ganti jadi euro. Perancis juga demikian. Italia yang kuat tadi, yang kalah perang dunia, kemudian dalam waktu yang 40 tahun bisa menjadi negara ekonomi kuat, rela menanggalkan mata uangnya menjadi euro. Nah, waktu itu 1 euro dibuat sengaja $1. Maksud saya US dollar. Waktu itu, saya ulang, ketika euro mulai diluncurkan, rasionya, kursnya, nilai tukarnya sama. 1 euro banding, oke, sama dengan 1 US dollar. Oke, sekarang posisi hari ini 1 euro berapa dolar? Silakan googling. Jawabannya kemudian ditulis di chat, boleh diomongkan secara verbal, boleh. Kurs 1 dolar berapa euro atau 1 euro berapa dolar? 1 euro 1,07 dolar, Pak. Oke. Bawa tapi konsumsinya sendiri. Kalau soal akomodasi di dalam hotel, pakai room kamarnya pakai aja. Sama satu lagi, kalau kita minta perpanjangan pulangnya, belakangan boleh nggak?
itu harus mending gini aja. Kalau soal satu break sebentar, ada Pak Dianta, dapat salam dari Pak Dianta. Oke, sekarang posisinya 1 euro sama dengan 1,07 US dollar. Oke, menurut salah satu saudara yang jawab tadi begini. Oke, no problem. Gini ya. Oke, sudah hampir 25 tahun ini. Oke, kursnya hanya ini merah. Oke, dalam waktu 25 tahun, kursnya hanya berubah 0,07. Itu tuh biar kalian tambah pinter itu lihat dolar dan rupiah melulu. Wih, so nggak kelihatan. Oke, Baru ya. Ya. Oke, saya ulang, lihat data menunjukkan semacam ini. Dalam tempo 25 tahun, dolar hanya berubah 0,07. 1 euro tadinya 1:1, sekarang 1:107. Itulah yang ingin saya garis bawahi, stabilnya mata uang kuat dunia. 1 dolar berapa rupiah ketika di tahun ini, 1 dolar berapa rupiah di tahun ini, silakan dilihat sendiri. Ya tak? Mata uang yang kuat itu adalah mata uang yang stabil. Nah, sekarang sistem moneter internasional mengenal 2 mata uang yang bisa dijadikan mata uang internasional. Dolar tetap, sekarang ada alternatif lain yaitu euro. Belakangan tadi sudah saya singgung yuan atau renminbi, mata uang Cina. Tapi belum, kita baru sampai di euro sama US dulu. Mengapa euro dipilih, mengapa US dipilih? Ya tadi, stabil tadi. Dalam jangka waktu 1/4 abad aja hanya berubah segini. Demikian stabilnya. Nah, alasan kedua, mata uang euro atau mata uang Amerika, kenapa menjadi mata uang internasional? Karena populer secara ekonomi. Bahwa hampir semua negara di dunia itu punya hubungan ekonomi dengan Amerika atau dengan euro. Oke. Pesan moralnya apa? Pesan moralnya kalau Anda pengen diterima dan disepakati, maka Anda harus banyak bergaul. Sehingga Anda disukai, Anda populer. Sehingga Anda akan mudah diterima dimanapun. Nyambung nggak mempersamakan antara orang dengan mata uang tadi ya?
Kenapa euro diterima? Karena dikenal banyak orang, banyak negara. Kenapa Anda bisa diterima di sono di sini? Karena Anda punya hubungan baik dengan banyak kawan. Memperluas pergaulan akan membuat Anda mudah diterima dan disepakati. Nah, ini alasan ketiga ini. Oke. Total ekspor ke US atau ke Euro, oke, itu masih lebih besar jika dibandingkan dengan total ekspor ke antar negara di luar Amerika. Jadi rest of the world itu sisa dunia. Ekspor impor antar negara selain ke Amerika. Oke. Nilainya lebih besar total ekspor banyak negara ke Amerika. Makanya dolar atau euro sekarang menjadi mata uang yang populer, diterima, dan disepakati menjadi mata uang internasional. Itu sejarah moneter internasional. Uang yang disepakati antar negara, disepakati, diterima, dipercaya. Antar negara, internasional kan nation bangsa, inter itu antar. Lebih dari dua negara. Lebih dari dua negara. Next. Nah, mata uang internasional baik menggunakan euro maupun menggunakan dolar itu hanya berlaku antar negara dan tidak berlaku di dalam negara. Anda punya dolar jual beli dengan orang lain, nggak berlaku. Yang berlaku di Indonesia adalah rupiah. Maka dolar tadi harus ditukar dengan rupiah. 1 dolar 16.000 rupiah, itulah exchange rate, itulah nilai tukar, itulah kurs harga mata uang internasional, mata uang asing in term of domestic currency. 1 dolar 16.000, itulah exchange rate. Bertanya, Pak, izin bertanya. Yang hubungan internasional itu yang kata menggunakan dua mata uang negara itu, apakah itu salah satu contoh untuk yang kata Bapak sebutkan itu yang bergaul buat mata uangnya itu kuat juga ya Pak? Soalnya kan saya dengar-dengar tuh kan, misalnya Indonesia sama Thailand pakai baht sama rupiah, atau Korea sama Indonesia Pak, itu. Oke. Secara umum, dolar atau euro disepakati sebagai pada umumnya mayoritas menggunakan itu. Bahwa kemudian Indonesia punya hubungan ekonomi dengan Korea. Oke. Kemudian sepakat untuk pakai mata uang lain selain dolar dan euro. Ya nggak apa-apa, ya nggak, ya jalan-jalan aja. Tadi sepakat
sepakat antar dua negara, Indonesia, Korea, sebagaimana Anda contohkan. Kalau dua negara itu sepakat menggunakan yen misalnya, atau menggunakan yuan, ya udah transaksi kan selesai. Oke, bahkan belakangan kemudian ada LCT, Local Currency, LCS, Local Currency Settlement. Jadi Indonesia sudah punya perjanjian dengan dengan Korea menggunakan local currency. Jadi kita beli barang dari Korea, membayarnya dengan won Korea. Orang Korea beli barang dari Indonesia, ngekspor dari Indonesia, membayarnya dengan rupiah, dengan local currency masing-masing. Oke, jadi dolar dan euro yang saya jelaskan tadi adalah mayoritas pada umumnya kecenderungannya data yang dominan seperti itu. Jangan kemudian ditafsirkan itu berlaku harus wajib menggunakan euro dan dolar, tidak. Bahkan sekarang kemudian karena kesulitan mendapatkan dolar, kesulitan nilainya tinggi, maka kemudian melakukan proses dedolarisasi, mengurangi penggunaan dolar. Dengan apa? Dengan LCS tadi, Local Currency Settlement. Uang adalah media, yang penting adalah tujuannya. Kalau tujuan tercapai, bisa melalui medium, bisa tidak melalui media. Intinya bukan di medianya, tapi tujuannya. Kembali ke internasional, kalau jual beli barang tidak dengan dolar, tidak dengan euro, tapi tujuan tercapai, ya itulah yang dituju. Oke. Dengan dagang dengan Cina, apakah dibayar dengan dolar? Ada eksportir kasus baik kasus, ada yang minta dibayar dengan dolar, ada yang minta dibayar dengan yuan. Oke, yang jelas Indonesia dan Cina dan Korea itu sudah punya perjanjian jika ada hubungan internasional, hubungan ekonomi bisa diselesaikan diselesaikan dengan mata uang masing-masing. Itu ada perjanjiannya. Jadi boleh menggunakan dolar, boleh menggunakan mata uang lain. Nah, dengan kalau yang belum punya perjanjian ya pada umumnya pakai dolar. Itu faktanya demikian. Oke, bisa saya lanjutkan? Oke. Harga mata uang asing yang harus dibayar dengan mata uang lokal. Karena harga, maka ada demand, ada supply. Siapa demandernya, siapa suppliernya. Demandernya adalah orang yang butuh dolar, butuh mata uang asing yang diterima lintas negara. Saya pakai contoh dolar aja. Jadi siapa yang butuh valuta asing, siapa yang butuh dolar adalah orang yang ingin bertransaksi dengan luar negeri. Oke. Importir misalnya. Importir mau beli barang dari luar negeri, mendatangkan barang dari luar negeri, bayarnya pakai dolar. Kalau sudah ada perjanjian dengan mata uang lokal, ya ceritanya tadi berbalik yang tadi. Yang jelas dia butuh valuta asing. Demandernya itu. Anda ingin bepergian ke luar negeri, Anda butuh dolar, Anda demander dolar sebetulnya.
rupiahnya ditukarkan dengan dolar baru jalan. Nah, untuk barang importir itulah orang yang butuh dolar. Wisatawan yang mau ke luar negeri, orang yang mau berobat ke luar negeri, orang yang mau pokoknya yang membuat dia butuh dolar untuk melaksanakan tujuannya. Suppliernya orang yang punya atau sudah mendapatkan dolar. Supplier yaitu apa? Tadi eksportir. Eksportir barusan jualan barang ke luar negeri. Dia dibayar dengan dolar. Dibayar dengan mata uang internasional. Sebut saja dolar, maka dia pegang dolar. Dia pegang dolar, mau ditukarkan dengan rupiah. Berarti dia supplier dolar. Para pekerja migran, tenaga kerja yang bekerja di luar negeri, tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri, itu juga supplier mata uang internasional. Kiriman dari sono masuk ke keluarganya, dikirim dalam bentuk dolar. Nah, dolarnya itulah menjadi supplier. Ada demand, ada supply, jadilah harganya jadilah exchange rate. Semakin banyak pasokan, banyak dolar ngalir ke Indonesia, maka demand supply-nya akan bergeser ke bawah, ke kanan bawah, gitu kan. Sesuai hukum pasar, maka rupiah akan semakin kuat. Nah, sekarang bisa dijelaskan, Anda bisa menjelaskan kenapa devisa hasil ekspor itu wajib oleh pemerintah diwajibkan untuk disimpan di perbankan dalam negeri. Ekspor devisa hasil ekspor sumber daya manusia, sumber daya alam. Batu bara misalnya, eksportir batu bara menjual batu baranya ke luar negeri, dia dapat dolar. Dolarnya sering disimpan di luar negeri, tidak di dalam negeri. Nah, ketentuan pemerintah tahun lalu mewajibkan disimpan di dalam negeri. Berarti kan dia akan menjadi supplier dolar di dalam negeri di Indonesia. Sehingga rupiah akan menguat. Oke. Kuliahnya saya akhiri, ini baru prolog ya. Nanti yang kuliah berikutnya yang agak analitis ya. Mengapa dolar naik, mengapa dolar turun, ada teorinya. Nah, teori itu yang nanti di kuliah berikutnya. Sebelum saya tutup, ada pertanyaan, komentar? Ya ada, ya udah. Minggu depan, sekali lagi, tanggal berapa itu yang ikut webinar itu? Tanggal 7 ya? Tanggal 7 Anda ikut webinarnya. Saya ada di tempat acara itu, sehingga tidak bisa pengganti kuliahnya adalah mengikuti webinar itu. Oke, kuliah ketemu lagi minggu berikutnya dengan saya melanjutkan teori penentuan kurs. Nah, Pak Agus kasih instruksi katanya harus diabsen dan seterusnya, mau diklaim sebagai kuliah praktisi, atur aja lah, silahkan. Gitu ya, PC, dengar, nyimak.
Oke, ya udah saya akhiri, saya tutup lebih dulu, ketemu 2 minggu lagi.